Ini buat saya ini tokoh dari Papua, karena ini salah satu asli Papua yang buat saya hebat banget. Dia yang bareng-bareng dengan saya bekerja, bantu dan lain-lain. Sekarang ini sebenarnya kita lagi bangun pembinaan. Di balik bangun pembinaan kan kita ada aplikasinya. Contoh tentang sepak bola industri ini. Kita lagi bangun industrinya dulu, tapi SDM-nya lagi kita bangun. Nah, saya boleh sedikit mengomentar ya tentang sepak bola Indonesia ya. Jadi saya pertama terima kasih juga ke PSSI sebenarnya, karena PSSI ini bantu kita banget selama di Papua. Mereka mempermudah untuk percepatan kita yang selama kerja, kayak contoh di lisensi. PSSI ini bantu banget kita. Oke, after long time no see, kita ketemu lagi di Bibit Bincang-Bincang Tiento, dan sekarang saya bertemu dengan dua tamu istimewa yang datang jauh-jauh dari ujung timur Indonesia, dari Papua, betul ya? Iya, betul. Oke, mungkin kita bisa kenalan lagi nih. Mungkin dari mana dulu, silakan boleh. Boleh. Saya Saiful Sambas. Asli saya sebenarnya dari Bandung. Asli mah Bandung. Asli Bandung, tapi memang sudah lama saya di Papua. Sudah lama di Papua. Iya. Oke, lalu Papa, Saya- aku panggilnya apa nih, Papa, kakak? Kakak saja. Kakak saja, iya. Ya boleh, kakak namanya siapa? Nah, perkenalkan, nama saya Henes Sondegau. Oke, dipanggilnya? Dipanggil Henes. Oh, dipanggil kakak Henes. Oke. Dan ini jauh-jauh dari Papua nih. Saya langsung tiba-tiba sampai tadi malam ya, sampai tadi malam ini, wah, ada apa sebenarnya? Boleh diceritain dulu nggak sih sebenarnya ada misi apa? Oke, jadi pertama sih kita ada bukan komunitas, mungkin ada satu perusahaan. Salah satunya bergerak di sepak bola juga. Nama perusahaan kita itu Karya Muda Papua. Dan di dalamnya itu hanya orang Bandung satu orang, tapi keseluruhan anak Papua total. Wow. Itu yang pertama. Terus program yang misi yang kita punya, salah satu yang mulai kita sudah teraplikasi itu tentang kompetisi usia. Kita sudah mulai diaplikasikan, tapi melihat dari kompetisi usia itu ternyata bibit-bibit di Papua itu sangat luar biasa untuk masalah potensi sepak bolanya. Tapi menjadi tolak ukur lagi yang harus benar-benar tertata secara sistematis, yaitu akar rumputnya, salah satunya pelatih mungkin yang harus diprioritaskan. Maka dari itu kami dari Karya Muda Papua kemarin ngambil sikap, kita bikin juga kegiatan lisensi. Jadi kita ada kerjasama juga dengan Asprop Papua, terus Asprop dengan PSSI Pusat juga untuk dibikinkan kegiatan. Dan alhamdulillah juga selama tahun ini mungkin kita udah hampir 3 kali untuk membangun lisensi. Dari lisensi D, pertama itu kemarin kita di Biak dengan 29 peserta. Terus kemarin dari D kita naik ke C untuk di Jayapura, itu ada 19 peserta. Dan terakhir tanggal 13 ini kita ada lisensi D tanggal 13 sampai 19 itu di Nabire. Oke. Nah, selain itu juga kemarin ada silaturahmi ke PSSI. Jadi kita juga dari perusahaan ini punya penerbit sendiri juga. Nama penerbitnya itu Karya Muda Papua. Dan di penerbit itu kita sudah hampir ada 9 buku, yang dimana ada novel juga. Terus ada buku-buku tentang atlet-atlet sepak bola Papua lah. Dari angkatannya mungkin kalau dari Papua itu ada Bapak Metu, ada Bapak Eli Rumaropen dari dia, ada Bapak Edward Ipakdala mungkin. Terus ada angkatannya dari Kakak Boci, Kakak Ricardo, sampai terakhir ke angkatannya Ripaldo Todvere. Dan di sini mungkin kalau dari Persib ada Kevin Rumaki. Ya, Kevin Rumaki. Paling. Dan kemarin kita juga luar biasa, kita diapresiasi dari Achievement Magazine Indonesian Global Award 2022. Kita dapat penghargaan salah satu penerbit juga di Papua, yang mana Papua ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari data kementerian, kita tidak terbawa secara pendidikan ya untuk di data kementerian soal membaca dan menulis. Makanya misi kita salah satunya lewat sepak bola yang di Papua itu luar biasa. Kita jalankan segala aspek akar rumputnya, dari mulai pembinaan secara usia, pembinaan secara pelatih, dan pembinaan secara pendidikan membaca. Maka dari itu kita bikin buku yang memang nantinya teman-teman di Papua udah mulai mau membaca. Itu juga misi yang kita bangun. Oke, kalau misalnya saya boleh tarik benangnya nih ya. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa kita punya bibit calon-calon pemain sepak bola hebat di Papua itu sangat banyak. Betul. Tapi belum terorganisir dengan baik. Betul. That's why tadi yang dibilang adalah pelatihnya dulu nih kita banyakin. Betul. Pelatihnya dulu dibanyakin supaya mungkin penyebaran di sekolah sepak bola dan lain-lainnya bisa lebih berjalan lebih baik lagi. Dan juga memang
bakat-bakat yang sudah ada bisa terorganisir dan mereka bisa lebih ke blow up ke publik. Betul. Harapannya seperti itu. Betul. Nah, terus terkait dengan yang buku. Yang buku tadi meningkatkan minat baca. Apakah dari bagaimana sistem distribusi buku ini supaya bisa orang baca? Jadi buku ini sebenarnya awal-awal mulanya ini sempat viral di PON. Betul. Jadi waktu di PON ini saya dengan ada Kakak Boas Salosa, ada dengan Kakak Tinus Pae, kita bikin beberapa buku dulu, ada novel dengan salah satu buku atlet. Jadi sistem bukunya itu kayak majalah, buku majalah, tapi lebih ke arah autobiografi. Simpelnya tentang perjalanan atlet ini sampai bisa di nasional kayak gimana gitu. Nah, awalnya dari situ, terus saya waktu itu ketemu tak terduga wakil gubernur Papua. Papua itu namanya Pak Clementinal, tapi sudah almarhum beliau. Jadi beliau waktu itu mengapresiasi karya kita sebenarnya, dan saya juga di luar ekspektasi. Awalnya saya hanya sebatas karena di Papua ini tidak ada dan saya senang pendidikan, yuk kita sama-sama, dan saya yakin anak Papua itu potensinya besar asalkan mau diajak, mau berproses, dan saya endingnya bisa membuktikan itu. Terus yang kedua, kalau masalah distributor, jadi banyak pemerintah yang ada di Papua ini luar biasa. Mereka mengapresiasi dengan melihat karya begini, mereka pun ikut andil untuk memasarkan, dikirim ke tiap kampung-kampung. Oke, jadi bisa didistribusikan, orang bisa baca. Wah, jadi kan kita kadang-kadang juga harus berpikir kayak, gimana caranya saya bisa membuat orang tahu buku ini. Sementara kita tahu juga harus distribusinya juga sulit gitu kan. Nah, berarti itu sudah kan. Cycle-nya mungkin. Berarti supportnya bagus ya. Sangat bagus. Supportnya sangat bagus. Sangat bagus. Tapi kita coba mundur sedikit. Bisa ke Papua tuh gimana ceritanya dan ketemu sama Kakak Henes? Kalau Kakak Henes ini orang luar biasa. Salah satu tokoh di Papua lah buat saya, yang tokoh benar-benar lokal di balik pengusaha. Dia ini saya memperkenalkan juga, dia manajer dan yang punya ketua Intan Jaya. Itu Liga 3. Liga 3 sekarang di Papua, zona Papua. Jadi kalau sejarah saya pertama itu, orang pertama yang ketemu saya anak Papua itu Friska Womsiwor. Itu di 2019, 18, 19. Di mana itu? Itu di Makassar. Di Makassar. Jadi saya punya usaha brand lokal juga dari Bandung, di Stroke, di Plaza Parahyangan. Nama brand saya itu ada Evil Dead dengan Walking Day. Nah, pada waktu itu saya sisinya sponsorin baju saja ke teman-teman di Papua. Tapi dari 2012-13 zaman kampus memang saya udah dekat dengan teman-teman Papua agak lebih. Persatuan kayak mahasiswa, pertemanan mahasiswa gitu. Sudah dari dulu udah dekat. Jadi 2018-19 ini saya lebih seneng pemain bola itu kok ini punya, maksudnya ibaratnya mereka lagi aktivitas lagi bagus, nama lagi naik, kata saya kembangkan di situ, bukan cuma di sepak bola aja. Sekarang kita udah bisa konsorsium, kerjasama, saling ngembangin, apalagi di Papua itu kelebihannya hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Walaupun bukan sedarah. Bukan sedarah, ya, tapi betul. Justru dia mereka itu kalau udah hubungan erat ke kita bisa habis-habisan. Makanya itu yang kenapa saya sampai betah di Papua dan saya senangi, karena buat saya pribadi entrepreneur itu yang baik buat saya bukan ngobrolin dulu income, tapi lebih ke arah hubungan yang baik. Ketika hubungan yang baik sudah macam keluarga, kita masing-masing punya kapasitas yang nantinya ngembanginnya enak bersama-sama. Itu yang pertama kali. Terus kenapa saya bisa datang ke Jayapura? Jadi dari Friska saya ketemu Kakak Tinus Pae, ketemu Kakak Boas, ketemu Kakak Ricardo. Terus Kakak Tinus Pae waktu itu kalau nggak salah dengan Kakak Boas lagi lisensi, bertepatan pas ulang tahun saya tanggal 19 November, dia pulang ke Bandung. Kakak Tipa baru saya berangkat ke Papua dan di situ kita ngembangin usaha. Jadi saya pengen kasih pandang ke teman-teman Papua bahwa yuk kita bangun ekonomi mandiri lewat kapasitas. Jadi bisnis itu ada takaran. Jangan ngomongin dulu besar. Tapi kita belajar dulu dari situ, karena besar dan kecilnya bisnis itu kita sendiri yang bisa ciptakan. Kalau kita sebagai entrepreneur ya. Dan itu yang saya pengen masuk ke Papua. Tapi kalau saya cerita selama hampir 2 tahun 3 tahun ya saya di Papua, banyak kejadian unik yang di luar ekspektasi, yang endingnya saya bisa sampai lama, yang tadinya tidak ada perencanaan lama. Yang tadinya kayak ya udah jalan aja, tapi ternyata nyaman dan alam Papua itu hidupnya cepat, Kak. Gimana jadi maksudnya tuh? Begini, macam saya ini contoh punya awal-awal nih, mungkin kalau menurut, karena saya memang polos waktu itu tidak paham ya, jadi banyak hal bingung yang saya lakukan di Papua cepat. Jadi kayak sekarang saya punya perencanaan nih, contoh
Kita bikin gebragan dengan teman-teman yang saya kenal di Papua. Contoh mereka public figure, saya orang entrepreneur. Kita dikolaborasikan, kita bikin konsep, kita bikin kegiatannya, dan contoh bukunya udah ada nih si barangnya. Public figure kan untuk jadi marketing nggak susah, karena untuk cycle-nya mereka udah orang memperkenalkan. Apalagi ini karya mereka yang barang-barang lebih cepat kan. Hal-hal itu yang selama saya di Papua akselerasinya gila. Yang memang dinamika pasti ada. Kita dalam sebuah bisnis kalau nggak ada dinamika nggak mungkin. Pasti ada proses, ada apa. Cuman selama di Papua, dan saya pengen apa ya, yang jadi menarik di Papua kan kalau kita minta maaf ya, kalau di Jawa pasti pikiran kalau ke Papua kan takut kah atau apa. Selama saya di Papua justru Kak banyak hal yang tidak pernah di media ada, yang media ekspor. Boleh dikasih tahu berarti? Pertama masalah toleransi. Di situ tuh toleransinya gila banget. Toleransi beragama. Secara beragama tuh gila. Itu tuh orang Papua itu sangat-sangat menghargai banget. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika teman-teman Papua dikasih pandang sama kita ibaratnya nih, ini begini. Mereka itu effort kerja pun sebenarnya bisa kayak kita lebih gila lagi. Yang penting kita mau benar-benar kasih pandangan. Dan orang-orang Papua itu mindsetnya ketika sudah dikasih pandangan sebenarnya pinter-pinter banget. Tinggal kesempatannya aja. Kesempatan. Ya? Makanya itu yang kenapa saya sampai detik ini masih betah di Papua. Saya nyaman dengan keadaan sekarang, dalam artian saya pengen anak lokal Papua sendiri harus maju di daerahnya sendiri. Itu yang sekarang lagi kita bangun lewat akar rumput. Makanya yang sudah kita teraplikasi lewat kita dapat prestasi-prestasi dari kegiatan buku, kegiatan sepak bola, kegiatan UMKM, dan saya teman-teman tokoh-tokoh Papua sendiri yang saya bersyukur bisa ada Pak Henes, terus ada kakak Heri Kambuaya. Ini kita punya perusahaan selain tim, selain lisensi, kita juga ada agensi. Agensinya bergerak di mana? Bergerak untuk sepak bola, untuk mengarahkan ke tim-tim Liga 1, Liga 2. Bibit-bibitnya. Jadi kakak Heri Kambuaya itu sekarang salah satu yang masuk di KMP sebagai agensi juga. Oke, jadi menyalurkan dari atlet-atlet tersebut untuk bisa ke Liga 1, bisa ke Liga 2 gitu ya. Oke, jadi cukup menarik juga ya untuk tadi dan jadinya kayak wow ternyata seperti itu gitu loh. Karena jujur kita juga pada saat saya pribadi pada saat saya dulu di bangku kuliah juga saya bertemu dengan teman-teman Papua, dan mereka juga bukan awalnya kan memang skemanya memang mereka menyendiri satu hanya mereka saja, tapi ketika kita mencoba untuk dekat dengan mereka juga bisa berbaur dengan kita kok. Kita sebenarnya sama. Sangat. Dan ini Kak, saya bukti dari itu semua. Saya udah bertahun-tahun ada di Papua. Jadi saya di Papua ini tidak ada perencanaan jujur. Dan di Papua ini banyak orang Jawa, banyak orang Sulawesi dan lain-lain, seluruh Indonesia juga ada. Tapi saya itu memang bingung karena memang tidak pernah datang ke Papua waktu itu. Dan saya diajaknya sama benar-benar anak Papua asli. Sampai saya diam, itu hampir di tiap kabupaten saya kemana-mana nih. Ada dari pegunungan sampai pantai. Dan luar biasanya di Papua itu selain kita diterima, dan orang Papua itu sebenarnya kalau kita yang ajak kasih pandang sangat mau belajar dan sangat mau maju. Oke, that's why dibuatlah kegiatan ini, misi ini, dan akhirnya goalsnya tadi juga disampaikan ingin intinya adalah memajukan semua lini sepak bola. Supaya ibaratnya semua bibit-bibitnya itu bisa berdikari lah. Betul. Bisa berdiri, bisa menjadi tokoh di kemudian hari. Dan pada akhirnya ini mungkin terlalu cepat saya tanya ini. Kapan kira-kira mulai benar-benar bergerak yang lebih dor lagi gitu loh? Saya dengan salah satu ini buat saya ini tokoh dari Papua, karena ini salah satu asli Papua yang buat saya hebat banget. Dia yang bareng-bareng dengan saya bekerja, bantu dan lain-lain sampai begini Kak. Jadi hal kecil dulu ya. Sekarang ini sebenarnya kita lagi bangun pembinaan. Di balik bangun pembinaan kan kita ada aplikasinya. Contoh tentang sepak bola industri ini. Kita lagi bangun industrinya dulu, tapi SDM-nya lagi kita bangun. Nah, saya boleh sedikit mengomentar ya tentang sepak bola Indonesia ya. Jadi saya pertama terima kasih juga ke PSSI sebenarnya, karena PSSI ini bantu kita banget selama di Papua. Mereka mempermudah untuk percepatan kita yang selama kerja, kayak contoh di lisensi. PSSI ini bantu banget kita untuk instruktur bisa langsung datang dari Papua. Terus Aspro Papua juga bantu sekali kita di KMP. Nah, tapi ketika sekarang saya cuman
bilang ke pemangku kebijakan saja sih, itu apapun itu saya tidak tahu ya kakak, untuk ibaratnya sepak bola ini, kompetisi ini kalau saya pengennya cepat-cepat berjalan karena dari kembali gitu karena dari sepak bola UMKM yang saya bangun itu biar tidak berhenti juga. Contohnya kan saya ada produk-produk kayak sepatu brand sendiri yang mudah-mudahan nanti dengan Tinto bisa untuk Papua bisa kerjasama ya kakak ya. Lihat ya nanti ya. Maksudnya untuk UMKM ini ibaratnya kan mereka menghidupkan dari sepak bola juga, itu yang kita sudah bangun. Betul. Terus ada juga yang dari tim ini kayak Pak Henes ini luar biasa Pak. Kak, ini saya bisa jelaskan juga, dia punya Pak Henes punya Liga 3 sampai Liga 3 ini ada untuk awal pakai uang pribadi banget. Oh iya. Bangun tim Liga 3 itu. Saking cintanya dengan sepak bola. Betul. Wow, luar biasa. Yang biasanya makanya saya jujur agak segan ketika mau tanya, ini semuanya berjalan siapa yang mendanai? Itu saya mau tanya, sebenarnya tadi saya mau tanya itu cuma wow. Kita mandiri. Kita mandiri. Sampai detik ini KMP juga dengan Pak Henes ini saya bikin karya ini, bikin apa, penerbit sendiri di Papua, sampai bangun perusahaan yang salah satunya bergerak di sepak bola dan di penerbitan, itu kita sendiri plus 100% orang Papua asli yang ada di dalamnya itu. Dan kita membuktikan bahwa Papua mampu. Dan pada waktu itu kakak Raffi Ahmad masuk ke kita untuk mempromosikan di IG-nya langsung tentang karya buku ini kan waktu PON. Jadi pas kakak Boci itu duta atau apa gitu, duta, terus ikonnya ini ya, ikonnya Raffi Ahmad. Dan pada waktu itu membludak banget sampai di Papua itu sempat buku ini menjadi representatif. Waktu Pak Clementinal masih ada waktu, tapi beliau pas sebelum PON mau dia meninggal. Semoga menjadi ladang pahala juga buat Bapak ya, buat Bapak siapa tadi? Saipul. Bukan yang tadi Pak Clementinal. Ya, itu kan beliau juga sangat sebelum meninggal kan benar-benar memberikan support yang terbaiknya. Semoga menjadi ladang pahala di tempat barunya sekarang di alam kita. Oke. Nah, sekarang di Jawa ini baru nyampe kemarin katanya ya? Iya. Baru nyampe kemarin, udah kemana aja dan bakal kemana lagi? Pertama mungkin kemarin kita ke Jakarta dulu ya. Dari Jakarta kita silaturahmi ke kantor PSSI. Ada laporan-laporan yang udah kita jalankan. Jadi kemarin kita ada lisensi D dengan C. Ternyata luar biasa, cepat banget PSSI bantu kita untuk minta surat keterangan yang lulus dari itu. Terus ada laporan juga untuk persiapan lisensi D tanggal 13 sampai tanggal 19. Plus kita minta masukan kurikulum untuk akademi yang kita rencananya dengan Pak Henes ini untuk Nabire, Intan Jaya lah khususnya. Plus Papua Tengah yang kita mau bangun juga sepak bola akar rumput yang kita harus belajar dari ahlinya itu sih kemarin. Kebetulan juga kan sudah ada pengembangan provinsi lagi ya? Ya ini Papua Tengah sudah di sekarang jadi ada Papua Barat, Papua Tengah, Papua Gunung sama Papua Selatan. 5 jadinya ya? 5 provinsi. yang udah ACC. Oke, wow. Dan setelah ini katanya mau ke Jakarta lagi? Jakarta, kemarin sempat ke rumah saya dulu di Bandung. Oke, kemarin juga ketemu sama Pak Teddy katanya? Iya, kemarin ketemu Pak Teddy dan orang paling luar biasa. Jadi Pak Teddy kemarin ada waktu ke kita luar biasa sekali. Saya benar-benar senang banget karena kita lagi ngerjain hal sama. Kemarin saya cuma minta masukan, belajar ke beliau dan beliau sangat-sangat welcome sampai beliau kasih nomor HP kapanpun waktunya kalau begitu ada. Oke. Sampai saya tanyakan karena buat kita Bapak ya, Persib itu salah satu pionir di sepak bola yang luar biasa secara segala aspek. Panutan lah gitu. Ya. Makanya saya pengen belajar dari benar-benar ahlinya. Kemarin tuh itu ilmu yang tidak bisa dibayangkan dan kita memang harus cepat-cepat aplikasikan karena beliau benar-benar tidak pelit ilmu. Beliau itu santai. Padahal kasih ilmu apa adanya. Padahal orang besar ya. Iya, dan mau sharing ya luar biasa dan berarti wow, memang kita menunggu kalau misalnya udah kayak gini nih kita menunggu gebrakan kalian selanjutnya nih. Semoga semuanya, kita berharap semuanya lancar dan juga memang banyak tidak cuma yang sudah disebutkan saja yang memberi dukungan tapi semua ini yang memberi dukungan. Amin. Nah, sekarang saya mau nanya aja sih, ini terkait dengan sekarang kan kalau misalnya netizen kan luar biasa ya judgementnya segala macam, dan tadi sebenarnya ada sesuatu yang memang kontradiksi dengan apa yang katanya dikatakan netizen terkait dengan PSSI dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan akhirnya
sebenarnya PSSI itu semendukung apa? Tadi kan juga udah diceritain ya, dan mungkin bisa dikasih ke teman-teman yang ada yang nonton ini, mungkin sebenarnya PSSI itu nggak gitu loh. Kalau selama kegiatan kita ya, selama kegiatan kita, gebrakan baru yang kita bangun, PSSI sangat mendukung, sangat support, dan percepatan membantu kitanya sangat cepat. Kalau ini yang selama saya jalankan kayak kegiatan lisensi, kegiatan usia, mereka langsung ketika saya sekarang macam pengiriman berkas saja, hal kecil, berkas itu ditopang langsung sama PSSI dan tidak lama langsung keluar. Sampai instruktur dari PSSI langsung datang ke kita, ke Papua langsung. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau dari kita sih ya itu dari yang dirasakan oleh teman-teman ya. Kalau misalnya kan pasti banyak sekali aspek-aspek yang harus dilakukan oleh PSSI ya. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat dari jadi bisa jadi inspirasi juga buat mungkin kota atau provinsi lain juga yang memang saya juga mungkin bisa melakukan itu. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian kalau misalnya kalian mau dan mampu, mau dulu ya. Betul. Kalau misalnya mau ya bergeraklah lebih cepat. Dan juga memang kalian tidak perlu takut tidak ada dukungan. Buktinya ini aja dukungannya banyak. Dan luar biasa sih. Iya, ini by the way ini apa nih? Ini Kak, saya ini lupa bukunya ketinggalan. Nggak apa-apa. Pertama ini saya ada menulis buku dengan teman-teman Papua lewat penerbit sendiri. Oke. Jadi ada buku ini tentang legend. Jadi ada beberapa tokoh lah yang mantan-mantan pemain bola di Papua yang pernah main di Tunas. Ini ada Bapak Krisya Rangga, ada Bapak Eli Romarupen, ada Bapak J. Komboy, ada Bapak Metu, terus ada Bapak Edwari Pakdalam. Terus saya juga sempat dipanggil juga sama Gubernur Jawa Tengah. Ya, kita Pak Ganjar. KMP, khususnya teman-teman Papua, kita menulis juga buku tentang beliau karena beliau itu pernah ada sejarah di Papua bahwa Papua ini teman-teman luar biasa. Sampai beliau memotivasi saya bahwa atlet yang harusnya paling terbanyak dan the best dengan alam yang luar biasa itu Papua. Makanya beliau waktu itu kasih masukan ke saya, Pul, bangun sumber daya manusianya. Kita ini kan, ini Indonesia yakin. Papua ini badan-badan besar, fisik kuat, tinggal kita ini. Jadi Pak Ganjar ini lebih ngobrolin tentang potensi-potensi kreativitas di Papua, kayak dari musiknya, dari makanan. Itu yang kita udah tulis juga. Terus ini ada profil atlet emas, beberapa atlet-atlet yang dari segala bidang. Dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun, tapi kita bikin pengemasannya yang tahun kemarin karena kita baru bikin itu. Terus ada novel juga, ini novel tentang pemuda gerakan bola pengusaha bijak. Jadi di sini ada segala aspek pengalaman-pengalaman yang mereka dari berapa kali gagal sampai ada di titik Tuhan ada kasih hal yang di luar ekspektasi, lebih maju lagi. Ini novel. Terus ada semangat pemuda bola yang keempat, ini teman-teman lah, teman Papua kayak ada Kakak Ricardo, ada Roni Broperai, M. Tahir, ada Terence, Andri Ibo, Katipa. Terus ada ini Friska Womsiwor, ada Peri Pahabol, Marco Maroje, Israel Wamiau, Rido Yoku, Osvaldo Hai, Nelson Alom, ada Kevin Rumakik yang sekarang di Persib Bandung, ada Todd Rivaldo Todd Ferre, ada Marinus Wanewa, Ronaldo Wanma, ada teman-teman Gunan Sarwan Mandoe, banyak. Nah, terus saya juga pada saat kemarin di Liga 1 di putaran kedua kita sempat ke Bali, jadi kita ketemu sama beberapa pemain Persipura juga. Kita juga ketemu sama salah satu tokoh yang lama di Papua dan akhirnya mencintai Papua, yaitu walaupun dia dari luar negeri. Iya. Mungkin tahu Pak Ciyu Jehwan. Iya betul. Jadi dia begitu cinta Papua juga ya, karena memang menurut dia saya tidak pernah merasakan penerimaan sebaik ini. Betul. Itu sampai dia sampai dengan sekarang kalau nggak salah Instagramnya masih pakai Pace ya. Pace. Ya kan masih pakai Pace kan. Gitu. Dan luar biasanya pada saat saya melakukan interview dengan beliau, videonya naik, yang komen siapa? Orang-orang Papua semuanya. Iya. Menyampaikan rasa cintanya, karena memang satu sisi juga Pak Ciyu memberikan kenangan manis prestasi di Papua. Dan juga memang orang Papua juga jadi memiliki rasa kekeluargaan juga dengan beliau gitu loh. Saya sampai bingung memang secinta apa gitu loh, dan mungkin tadi sudah tersampaikan juga oleh kakak saya Pul ya. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Iya. Oke. Nah, tadi harapannya bola biar cepat jalan lagi. Iya. Karena mungkin kakak Saiful adalah salah satu dari jutaan UMKM yang terdampak ketika bola ini berhenti. Betul. Oke, boleh dikasih mungkin kalau misalnya memiliki hak suara, kira-kira
kalaupun bola ini harus mulai lagi, apa yang harus dilakukan supaya memang kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya terjadi tidak terjadi lagi? Mungkin kalau dari kita sih sebenarnya kalau itu kan saya juga masih sebenarnya agak bingung ya kan. Tapi kalau dari kita yang sebagai pelaku yang benar-benar turun andil kayak di Papua nih, kita kan turun andil dari pembinaan, dari UMKM, dari segala aspek. Dampaknya sepak bola berhenti ada banget. Jadi saya cuman simpelnya itu mintanya untuk pemangku kebijakan, tidak tahu itu siapa ya, kayak maksudnya kalau dari sisi itu kompetisi bisa disegerakan karena memang banyak dampak-dampak dari berhentinya kompetisi sih. Kayak sekarang saya ada konsorsium atau kerjasama dengan salah satu sponsor yang bergerak di bidang sepak bola yang apalagi ini sepak bolanya bukan kompetisi Kak, yang mereka tuh luar biasanya mau bergerak di bidang-bidang kayak kita lisensi. Itu kan lisensi itu kan kayak kita pembangunan akar rumput ya. Jadi kayak sekarang kayak contoh gini, usia 15 nih saya lucunya mereka bertanding, ada yang pelatih lisensi, ada yang tidak. Padahal potensi anak-anak tuh luar biasa, tapi main masih ada yang sembarang. Dari satu bola di sini ada yang defend, dia kejar 5 orang. Tapi ketika pelatihnya sekolah, mungkin mereka tahu cara latihan, cara posisi latihan. Sampai yang menarik lagi satu Kak, cuman saya terima kasih lagi nih Pak Hene, salah satu orang yang beliau ini benar-benar anak Papua yang sampai detik ini ketika sudah tidak anak-anak. Maksudnya dari Papua yang memang, tapi pengen disebut anak-anak ya. Dari ini yang memang benar-benar masih ini Kak, masih dampaknya sekarang kompetisi berhenti pun masih tetap bantu untuk anak-anak Papua itu mengeluarkan uang pribadi itu masih gila sekali. Ini Pak Ene salah satunya. Pak, boleh transfer saya? Wah, bercanda. Ya coba buat cair aja. Nah, yang saya mau tanyain lagi, pelatihnya, mungkin saya bisa bilang ini 3, 4, 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Ketika pelatihnya sudah lulus dari license yang sudah diberikan, sekolah sepak bolanya juga sudah mulai berjalan, lalu agensinya juga sudah mulai melanglang buana. Apakah mengirim insan Papua ke luar negeri menjadi pilihan? Itu target kita. Targetnya. Karena ekspektasinya Papua itu mampu. Pertama, bintang 4 itu sudah membuktikan. Pertama itu saya dulu tuh Persipura ada bintang 4, kita hanya nonton saja Kak. Tanpa saya benar-benar ada analisanya langsung turun andil di Papua. Saya kan belum terlalu tahu. Tapi ketika saya memperkenal dengan berbagai teman-teman di Papua, kayak ini kan saya juga jadi dapat riset ya. Jadi pemain bola yang contoh kayak siapa, Todd Pere pernah main di Thailand. Tapi dia kan ada ceritanya dulu nggak langsung bisa naik gitu. Betul. Dia juga ada prosesnya dulu, ada ininya. Di situ saya endingnya ketika di Papua salah satunya pembinaan ini yang lisensi ini kan agak tidak terlalu banyak di Papua ini. Makanya apalagi kalau dengan sistem yang kita kontinuitas ini akan ada, saya yakin akan berdampaknya tidak ada aja ini bisa nyampe internasional. Sampai dulu kan Kakak Boci juga sempat ditawarkan mau ke Itali dulu kan. Cuman Kakak Boci karena lihat keluarga tetap, karena dulu zaman dulu angkatannya Kakak Boci dan teman-teman yang di atas tuh gila banget itu main bola tuh udah bener gila. Apalagi kalau benar-benar ada pelatih yang sekolah, ini tambah gila lagi. Nah itu yang sebenarnya kita pengen ciptakan lagi yang mana teman-teman di Papua tuh asetnya banyak banget Kak. Dari seluruh kabupaten itu kita udah bingung ngitung orang-orang yang potensi di bolanya gila. Dan satu lagi, Papua ini lebih fanatis yang selama saya datang di Papua tentang sepak bola itu semua. Jadi kayak sekarang kayak mau pemerintah, mau orang perbankan, mau orang pengusaha, itu semua pasti main bola. Suka bola ya. Dan itu yang menjadikan saya pikir sumber daya manusia yang luar biasa, potensi yang luar biasa, tinggal pengemasan ini nih yang kita harus bangun. Makanya saya jangka panjangnya kita bangun dari sumber daya manusianya dulu di akar rumput itu Kak. Salah satunya. Jadi kalau akar rumput itu sudah terbentuk dan tersistematis secara oke gitu kan, itu akan, saya yakin ekspektasi kita untuk teman-teman Papua bisa main, ya mudah-mudahan bisa liga-liga di atas banget ya di internasionalnya, karena saya yakin dan mampu. Karena yakin kalau Papua mampu. Sangat, kalau saya pribadi sangat. Karena dengan 4, saya cerita-cerita dengan teman-teman kayak Kakak Boci dan lain-lain, mereka bisa sampai bintang 4 di Liga 1 ya khususnya. Itu mereka alamiah saja Kak. Jadi ketika saya turun ke Papua ngobrol dengan semua orang, ternyata salah satu kekurangannya yaitu lisensi itu. Tidak ada pelatih-pelatih lokal yang benar-benar
ibaratnya sekolah. Mengembangkan di dalam itu sendiri. Iya, karena kan legend nih, ini legend bola, tetap orang harus sekolah dulu kalau kita mau jadi pelatih. Enggak sama kita main bola, ketika main bola langsung melatih itu juga sulit. Karena kalau kita mau melatih kan ada jenjangnya kayak dari lisensi D itu dasar banget. Betul. Masuk ke C itu macam cover. Jadi C itu tahapannya kayak kita kalau ibaratnya coaching poinnya dengan organisirnya, contoh tentang defense, tentang heading itu kan ada di C, contoh materinya ilmu gizi dan lain-lain. Lisensi mulai ada di ini, ada di isi-isinya. Kalau selama saya belajar juga dari itu kan jadi endingnya saya belajar kan. Ada tentang ilmu gizi itu ada 2 modul ini sampai ke A ada lagi, di atas lagi sampai ke A Pro ada lagi nya. Buat saya pribadi itu yang sekarang kita lagi bangun Kak. Di Papua itu saya yakin dengan akar rumput yang ini kita bangun, ekspektasinya Papua akan kembali lagi giroh sepak bolanya bukan cuma di nasional. Tapi Dan saya yakin sampai akan ke internasional. Karena kita udah buktikan nama Boa Salosa, ada Ricardo Salampesi, Kakatinus. Banyak atlet-atlet yang bola. muda-muda sekarang unjuk gigi juga banyak Iya, kan? Todd Pere dulu, Marino Swanewar, Ya, Ricky Kambuaya Ricky juga. Kambuaya. Oh iya, Ricky Kambuaya itu ada keluarga Ricky Kambuaya juga. Satu fan. Iya, itu yang agen juga sekarang. Iya. Ada juga Kevin kan Kevin Bandung, Rumaki. ya. Banyak kayaknya di setiap klub kayaknya harus sekarang udah ada kayak ada Marco. Ada Marco, ada Osvaldo Hai, Ricardo Caur Ya, setiap klub dititipin Papua semuanya ada. Karena memang yakin ibaratnya gini, saya selalu dapat kutipan seperti ini waktu interview. Entah Kakak Boci atau pemain Papua lainnya ketika dimasukkan di menit ke 90 plus 2 pun mereka masih bisa cetak gol. Mereka masih bisa cetak gol. Itu yang emang kenapa pada saat dilihat mainnya emang hunger banget gitu loh, kayak kelihatan banget dia punya hunger. Itu. Oke, dan mungkin dari Kakak Enes ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, baik, terima kasih untuk tim Dento yang sudah hadirkan kami di studio. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Epul Sambas yang sudah begitu hidupkan sepak bola di Papua. Jadi pada saat itu kita jumpa di Jayapura, saya juga tertarik sekali. Jadi kita kalau orang Papua kadang biasanya teori sedikit tapi prakteknya banyak. Kita tidak mau orangnya bicara banyak tapi tong kosong, prakteknya kosong. Tapi kita maunya tuh bila perlu ada prakteknya tapi teorinya sedikit. Jadi tanpa kita bicara lama langsung sudah Mempul kita langsung. Oke, setelah penutupan lisensi C di Jayapura, kita pindah ke Nabire dan itu baru pertama kali. Papua Tengah. Jadi selama saya jalan di Jayapura, saya lihat ada kompetisi lokal macam Wayana Cup, Yoka Cup yang akan bergulir sekarang. Nah, itu mereka itu pelatihnya sudah berlisensi, minimal sudah lisensi D. Kami di Nabire Papua Tengah ini kan masih belum ada. Akhirnya begitu dapat dan Om Epul, kita dua komunikasi sudah deal, oke. Ketemu dengan Pak Rumbewas yang juga salah satu tokoh senior sepak bola. Jadi kita komunikasi sama-sama, oke sudah. Jadi panitia kita ke Nabire. Ini baru pertama kali. Mungkin untuk 1-2 tahun ini masih belum terasa. Tapi mungkin untuk 5 tahun ke depan, itu baru orang akan buka mata. Oh ya, lisensi dia seperti gini. Jadi kita buat pertama kali. Kemarin kami juga sudah buat kompetisi besar di Nabire yang Badai Kartens Cup. Nanti kami untuk Badai Kartens Cup yang berikutnya di tahun mendatang itu kami akan pakai istilah pelatihnya harus berlisensi. Seperti yang tadi dibicarakan agar SDM-nya bisa meningkat Kualitas. Jadi daerah Nabire atau Papua Tengah harus bisa maju bersaing seperti daerah Papua dan Yang lain. Indonesia. Jadi mau berapa tim besok mungkin tahun depan kita buat kompetisi yang mungkin 6 tim ya dengan syarat yang punya lisensi 6 pelatih 6 orang ya sudah 6 tim saja. Itu kita mengajarkan supaya semua harus sesuaikan dengan sepak bola zaman modern. Standarnya. Ya, standar modern supaya kita tidak tertinggal. Itu saja, terima kasih. Betul sekali, terima kasih. Itu dia. Jadi semoga kedepannya ini kan tadi juga disampaikan bahwa mungkin sekarang belum pada melek nih. 3-5 tahun ke depan hasilnya sudah mulai terlihat
dan semua orang akhirnya bisa jadi mungkin 3-5 tahun 3 sampai dengan 5 tahun ke depan orang Papua katanya banyak yang suka sepak bola, akhirnya kayak justru mengejar-ngejar, saya pengen kejar license juga. Oke, ini jadinya saya mau nanya lagi. Yang saya tahu, saya juga kan kebetulan ketemu sama beberapa pemain yang sudah tidak bermain, legend-legend juga mereka menyampaikan bahwa license itu kan harus ada biayanya dan biayanya juga tidak sedikit. Nah, sistem yang dijalankan saat ini seperti apa? Untuk saat ini sih sebenarnya kita masih tetap mandiri. Kalau memang dari peserta belum, kita backup sendiri juga untuk sementara. Tapi untuk kedepannya, sekarang mungkin dari beberapa pemerintah ada yang sudah melek juga, yang nantinya mungkin rencananya saya ini dengan Pak Henes ini khusus untuk di Papua Tengah, dari Nabire, Intan Jaya, Deya, Idogiyai, ada Timika ya, terus dan Puncak Jaya, Papua. Jadi rencananya nanti kita ambil per kampung itu per 1 orang. Jadi dari 1 orang itu, contoh kita dari 1 kabupaten ada berapa ratus kampung, kita di situ akan sumber daya manusia kita akan aktifkan. Tapi saya juga berharapnya lisensi itu bukan cuma sebatas dapat sertifikat saja. Buat saya pribadi itu jadi nomor 2, nomor 3. Yang lebih pentingnya ketika ilmunya itu sudah diterapkan, mulai terapkan dan aplikasikan ke teman-teman SSB. Ke teman-teman yang maksudnya pelatih yang dia punya SSB yang harus langsung melatih, tapi nanti kita bikin kompetisi usia yang nantinya tiap pelatih itu diuji lagi cara melatih yang di kompetisi. Itu yang penting sih. Berarti kan sampai dengan proses dia mendapatkan license, sampai dengan setelah dia mendapatkan license, berarti harus ada controlling berkala ya? Pasti, karena kayak sekarang aja saya di D dengan di C, kita kan masih ada grup juga. Jadi di grup itu kemarin sebelum saya mengeluarkan surat dari instruktur untuk kelulusan dan lain-lain, saya minta mereka itu tetap harus bertugas, harus melatih, terus harus ada kompetisi, harus ikut andil. Sampai saya senangnya yang kemarin di lisensi C, anak-anak buahnya itu semuanya ada tanding dengan tim-tim ini. Makanya mungkin saya dengan Pak Henes juga, selain nanti ada badai karten, ada segala aspek, kita juga tujuannya Roda Angker Cup kita di waktu dekat mungkin setelah lisensi aplikasi kita ada Roda Angker Cup 2 yang nantinya pelatih-pelatih ini kita punya mereka ikut untuk nantinya pegang klub itu sih. Oke, itu terjauh sudah ya. Karena jatuhnya kan keluhan-keluhan yang saya dengar selama ini, saya pemain sepak bola setelah ini bla bla bla, tapi tadi sudah terjawab. Oke. By the way, terima kasih banyak untuk kehadirannya, sharing-sharingnya. Terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi. Amin. Buat semuanya juga, buat yang nonton ini dari awal sampai akhir, dan jangan pernah pelit untuk share apa yang kita bicarakan hari ini, karena saya Tianto bukan cuma ngobrol sama atlet doang, bukan cuma ngobrol sama pelatih doang, kita juga ngobrol sama siapa? Banyak sekali, kita juga ngobrol sama tim-tim yang sudah membantu sepak bola juga, dan juga memang supporter juga kita ngobrol, dan juga tentunya inspirasi yang datang dari banyak sekali insan-insan yang memiliki hati yang mulia, saya bisa bilang. Amin. Terima kasih sudah memajukan sepak bola Papua, dan semoga ini menjadi ladang pahala buat masing-masing semuanya. Kita cuma bisa bilang Papua adalah Indonesia. Papua adalah bagian dari Indonesia. Nggak ada. Saya sedih ketika ada rumor yang bilang Papua ingin berpisah dengan Indonesia. Itu menurut saya kabar tersebut saya berharap cuma hoax ya. Gitu kan. Apalagi sekarang Papua sudah ada pemekaran provinsi. Saya berharap juga dengan adanya pemekaran provinsi di setiap provinsi juga bisa lebih fokus mengembangkan daerahnya masing-masing, sehingga Papua bisa juga maju seperti daerah lainnya, dan juga bisa membuktikan kalau Papua mau dan mampu. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Kita ketemu lagi di bibit selanjutnya. Sampai jumpa. Iya,